Oke, teman-teman, kembali hadir bersama saya, Koko Numerologi, dan saya sedang bersama narasumber. Ya, narasumbernya ini nama siapa, Mas? Dodo. Mas Dodo, ya. Mas Dodo ini banyak lah ya ilmu-ilmunya, nanti makanya kita tanya-tanya sama beliau ya. Mas Dodo, gimana kabarnya, Mas? Baik, alhamdulillah, Mas Koko. Iya ya, Mas Dodo kan dari Cirebon ya. Iya, betul. Waktu itu tuh saya sempat mau ke Cirebon, mau samperin sama Mas Dodo. Iya. Karena saya pengen silaturahmi, pengen belajar. Karena saya lihat Mas Dodo ini di salah satu channel lain tuh bahas mengenai yang namanya rahasia semesta ya. Oh, iya. Ya banyak hal ya. Jadi saya bilang nih, ini orang menarik nih gitu ya. Makanya teman-teman, ternyata beliau itu kemarin sudah hadir di Bogor. Makanya gue bilang, sampai saya bilang gini loh, Mas. Yaudah Mas, saya ke Bogor ya Mas. Ternyata Mas Dodonya ini ke Jakarta. Ya udahlah, sambil ya. Iya. Memang udah jodoh Mas. Udah jodoh, Mas. Kita ketemu ya. Mas Dodo, ini kita bahas mengenai yang namanya rahasia semesta gitu ya. Iya. Apakah semesta ini ya memang sih kalau kita bicara semesta ini banyak hal-hal yang kita tuh banyak yang belum tahu ya Mas ya. Betul. Bahkan bukan hanya bicara semesta ya, kalau kita bicara numerologi nih ya, orang manusia aja belum bisa atau belum tahu mengenal dengan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mau mengenal semesta gitu kan ya? Betul. Nah coba jelaskan Mas, gimana Mas? Ya, yang perlu kita sadari dulu kan sebenarnya kita kan hidup di semesta kok Iya, semesta ya, betul. Gitu. Artinya apa yang ada di dalam hidup kita tentunya kita harus tahu. Artinya kan ada sebuah konsep bahwa barang siapa yang mengenal dirinya, Iya. dia akan mengenal Tuhan dan semesta. Iya. Gitu loh. Artinya apa? Bahwa semuanya itu kita berbicara tentang koneksi kok. Koneksi ya? Koneksi. Jadi penciptaan itu berbicara tentang koneksi. Oke, koneksi dengan, maksudnya manusia koneksi dengan Semesta. semesta. Ya, dengan kepercayaannya lah, apakah itu Tuhan, dewa dan sebagainya. Artinya kita ini semua berbicara koneksi. Seperti dalam kehidupan sehari-hari pun kok ya, kita berhubungan dengan teman, Iya. ya, dengan sahabat, dengan relasi bisnis. Iya. Itu koneksi. Iya betul. Masa kita nggak mau koneksi sama yang Iya. semesta? Koneksi sesama manusia, bahkan kita juga ada koneksi kalau kita punya binatang peliharaan gitu ya. Betul. Atau dengan tanaman kan. Iya. Semesta juga harus ya. Iya. Karena kita adalah bagian dari semesta gitu ya. Iya, karena Oke. gini, buat saya ya, Iya. buat saya semesta Tuhan itu bukan yang diartikan satu kok. Satu. Maka ketika satu kita bicara, maka kan dua, akan tiga dan sebagainya. Tapi Oke. kita satu itu buat saya itu adalah satu kesatuan, Oke. meliputi. Jadi Tuhan itu meliputi kita. Kita ini adalah ciptaannya. Secara logik, ciptaan pasti terkoneksi dong sama makhluknya. Oke kan? Iya. Koko sebagai direktur, misalkan dalam satu perusahaan. Iya. Perusahaan mau maju, terus kira-kira kalau Koko nggak koneksi sama bawahannya gimana kok? Iya betul ya. Bisa jalan Iya, nggak? betul. Koko marketing juga gitu. Iya. Gimana kita mau berjualan, laku, kalau tidak ada koneksi? Nah, berbicara tentang koneksi itu ada kaitannya seperti yang Tesla sebutkan. Oh. Nikola Tesla. Nikola Tesla. Oke. Nah, barang siapa yang ingin mengetahui rahasia kunci semesta itu, Iya. maka pahamilah energi, vibrasi, frekuensi. Bahkan Nikola Tesla juga mengatakan kan bicara angka ya. Betul. Karena angka itu masuk di dalam yang namanya numerologi ya. Iya, betul. Karena numerologi itu kan menggunakan simbolnya simbol angka semua dari angka 1 sampai 9 bahkan 0. Nah, tapi kalau Nikola Tesla itu kan 3, 6, 9. Oke, kita bicara yang tadi dilanjutkan ya Mas Dodo ya. Iya. Energi, vibrasi dan Iya. frekuensi. Itu maksudnya gimana? Ya nyambung sebetulnya gini. Apapun ya, kok di semesta ini, itu kalau gini kalau kita mau bicara tubuh kita deh, Iya. tubuh kita dulu ya, nggak usah jauh-jauh ya. Iya. Tubuh kita kan terdiri, disebut satu tubuh, satu kesatuan itu terdiri kan dari apa? Partikel, molekul kan, Iya. atom dan sebagainya tua. Iya. Endingnya ke energi. Oh, di dalam atom. Iya, di dalam atom itu ada kuak dan akhirnya energi. Iya. Nah, kita ini adalah energi yang memiliki massa kok. Energi yang memiliki massa. Iya. Oke. Nanti nyambungnya nanti ke rumusan Einstein. Oke. Nah, kita bahas dulu sekarang masalah Nikola Tesla ya. Nah, gini, kadang orang itu ketika belum tahu gitu numerik itu seperti apa, memahami energi itu susah kok. Iya. Kalau orang belum tahu yang disebut huruf itu, simbol-simbol itu ya, susah. Makanya sebetulnya numerik itu pejiwantahan. Apa?
pejiwantahan. Pejiwantahan. Manifestasi lah. Manifestasi. Dari energi itu. Oke. Karena orang dulu pun ribuan tahun yang lalu tidak berbicara dengan bahasa kita. Dia menggunakan simbol kok. Simbol kok. Iya. Pentingnya simbol itu adalah dia kan jadi gini kok. Simbol itu kenapa pertama dibuat itu oleh orang-orang spiritual. Oke? Mereka tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata kok. Iya. Maka dibikinlah simbol. Oke. Kok kalau punya visi misi dalam perusahaan, di skrip kok. Iya. Visi misinya apa? Terlalu panjang untuk diingat. Iya. Maka disimpulkan jadi simbol. Nah, simbol itu adalah kalau sekarang ini adalah logo yang dimodernkan. Oke, ya kayak perusahaan-perusahaan kan itu ada logo-logonya, brand-brand tertentu semuanya ada logo-logonya. Betul. Nah, kenapa perusahaan itu merasa begitu pentingnya dengan logo itu? Karena mereka paham tentang energi kok. Jadi si simbol itu sebetulnya memuat visi misi, keyakinan, strategi dan sebagainya tentang perusahaan itu disimbolkan dalam sebuah logo. Oke. Jadi orang ketika cukup melihat logo itu, oke, langsung alam bawah sadar bekerja tanpa harus ngapalin apa gitu. Ya kan seperti itu. Nah, begitu juga masalah kepercayaan dan sebagainya gitu. Ketika kita melihat simbol keberuntungan, ya kan? Ya, nah, percaya nggak kok? Kenapa simbol itu muncul? Itu ada kesepakatan kok, energi kesepakatan. Dengan kan kalau sepakat itu kan ada lebih dari satu kan? Betul. Jadi gini. Ketika seseorang misalkan dalam spiritual ya menemukan sebuah pemahaman gitu kan. Nah, kalau karena memang kita ini adalah memiliki energi kolektif kok, jadi dia tuh butuh konfirmasi dari seseorang, maka melakukan energi kesepakatan. Kawan-kawan, yuk logo ini adalah logo keberuntungan. Maka disepakati itu kok. Itu akan menjadi energi yang besar kan, dan itu menjadi kenyataan. Karena kenapa? Energi itu ketika bervibrasi ya, itu akan membentuk realitas sesungguhnya. Nah, di tahun 1913 ya, ada namanya tuh ilmuwan Niels Bohr gitu. Dia menemukan sebuah konsep namanya quantum jumping. Quantum jumping. Iya, pernah dengar. Nah, baru kemarin tuh saya mau dengar tentang pengen tahu apa itu quantum jumping ya. Ada tuh di luar negeri ada guru, ya dia ngajarin tentang quantum jumping. Pas banget nih, jodoh nih berarti nih. Ngomongin gimana? Nah, gini kok. Ada alat canggih dalam diri kita ini kok ya. Yes. Itu namanya jiwa. Nah, kadang orang belum memahami jiwa itu apa, gitu kan. Nah, ternyata jiwa itu adalah pikiran dan rasa yang bersinergi, yang bergetar, ya kan, menjadi sebuah keyakinan kan. Nah, itu akibat vibrasi itu akan terjadi namanya quantum jumping kok. Nah, kalau orang tuh ngebayangin masa depan gitu kan, perasaannya tenang, dia memikirkan masa depan pikiran gitu. Itu dia sudah menciptakan realita di masa depan itu. Nah, masa depan itu maksudnya itu di situ ada namanya matrix quantum. Matrix kuantum yang ada simbol 1010 gitu loh. Iya. Nah, kayak film metrik kan? Itu kalau saya sebutnya sebagai dapur penciptaan. Dapur penciptaan. Dapur kreator. Dapur kreator, oke. Nah, ketika bergetar perasaan dan itu selaras sama pikiran, itu akan membentuk di zona metrik itu apa yang kita pikiran dan rasakan. Betul nggak kok? Nah, setelah itu rumusannya lepas kok. Biarkan semesta yang bekerja. Oke, jadi quantum jumping ini maksudnya itu kita menggunakan pikiran dan perasaan untuk kita misalnya kita membuat kita menciptakan segala sesuatu di masa depan, misalkan sesuatu yang baik ya itu ya. Nah, itu namanya quantum jumping. Oke. Begitu aja namanya quantum jumping. Oh, kan semua orang kan pasti pernah mikir masa depan kan? Berarti semua orang itu namanya quantum jumping gitu. Tapi harus disadari kenapa tadi ada energi kesepakatan. Ada namanya kebutuhan bersama. Contoh deh kok, pesawat ya. Itu sebetulnya quantum jumping. Imajinasi kreatif seseorang membutuhkan suatu transportasi ya kan dengan cepat gitu. Semua orang berpikir tentang bagaimana satu transportasi bisa terbang dan sebagainya. Itu menjadi quantum jumping yang kolektif. Itulah yang disebut dengan kesadaran kolektif. Maka itu lebih mudah untuk tercipta kok. Dan itu dibaca oleh semesta.
frekuensi sama, semesta sama, maka terjadilah dalam bentuk realita. Nah, kita masuk ke rumusan Einstein ya. Iya. Rumusan Einstein itu kan sama dengan energi sama dengan massa dikali C kuadrat ya. Iya. Percepatan cahaya. E sama dengan M dikali ya titik gitu kan, ya. C kuadrat. C kuadrat ya. Einstein pun mengatakan bahwa, Albert Einstein mengatakan bahwa energi adalah sama dengan massa kok. Jadi massa adalah energi, artinya energi bisa menciptakan massa, massa bisa jadi massa benda ya, iya. Bisa jadi energi. Kan yang kita tahu tuh massa itu kan sesuatu yang kelihatan kan, betul. Ada materinya kan. Nah kalau energi kan tidak kelihatan, betul. Tapi energi itu bisa membentuk atau menjadikan sama dengan ya. Sama. Oke. Sama, cuma bagaimana supaya dari energi itu menjadi massa. Iya. Jadi dibalik kok, yang tadi energi sama dengan massa dikali C kuadrat, sekarang massa benda sama dengan energi dikali percepatan cahaya. Apa itu percepatan cahaya itu? Iya. Tadi kok. Iya. Perasaan sama pikiran selaras. Oke, pikiran dan perasaan selaras. Dan itulah imajinasi kreatif. Oke. Jadi percepatan, jadi gini, kok aku tanya sama Koko, apa sih yang dalam potensi tubuh kita ya, itu memuat kecepatan cahaya apa? Mobil nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kan manusia beralih nggak mungkin. Iya. Apa? Pikiran. Pikiran. Iya. Dan perasaan. Iya, cepat ya. Cepat, melebihi cahaya kok. Oh iya ya. Jadi cara misalkan saya mau pikir mau ke negara luar gitu, ke Aussie, ke Eropa, langsung gitu ya. Iya. Itu kemampuan yang sudah dikasih ya. Betul. Makanya perlunya kesadaran. Contoh gini kok ya. Iya. Koko mempromosikan produk ini kan. Iya. Koko menyampaikan bahwa ini manfaat. Iya. Ya kan? Iya. Nah, maka disadari oleh orang banyak kok. Jadi kolektif kesadaran itu. Ya, jadi Koko misalnya gini, Koko belum menciptakan ini ya. Iya. Tapi saya mau menciptakan suatu alat yang bisa air gitu ya, yang bisa menyembuhkan orang banyak. Ya kan? Nanti dihadirkan orang-orang, oh iya kami butuh ya. Maka Koko tanpa sadar sudah menciptakan sesuatu di metrik penciptaan itu kan. Nah, itu akan menjadi realita. Oke, jadi rahasia semesta, kita balik lagi ya. Betul. Rahasia semesta itu sebenarnya kuncinya itu ada di energi. Energi. Oke. Dan Einstein bilang bahwa energi sama dengan massa. Artinya secara logika bahwa massa pun sama dengan energi. Artinya dengan energi kita kan bisa menciptakan massa. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Ini kan semua energi kok. Semua energi. Yang dipadatkan gitu loh. Iya. Ya kan? Oke. Kan tubuh ketika dibelah ya dari partikel molekul kan jadi energi. Iya. Ya ini dibelah kan sama. Iya, betul. Gitu. Iya. Makanya jangan heran kenapa ini jadi obat kok. Kan nyimpen energi. Sesama energi, walaupun ini massa kan sama dengan energi. Iya. Dia nyimpen energi kok. Oke. Maka kan bisa ditransfer lewat air. Iya. Makanya kalau kita balik lagi tadi ya, orang-orang zaman dulu itu selalu ya membuat atau bikin yang namanya simbol ya. Betul. Bikin yang namanya simbol. Betul. Jadi setiap simbol itu juga punya makna dan juga punya energi ya. Itu koneksi. Jadi simbol itu memberikan pesan kepada orang-orang bahwa ini menyembuhkan. Jadi kan ngisi energi si orang itu. Iya. Oke. Lalu disadari sama orang-orang, disepakati bersama menjadi kesadaran kolektif itu, dan itu menjadi belief. Akhirnya terbentuklah realitas semua. Oke. Makanya ya orang-orang zaman dulu ya, ribuan tahun yang lalu ya, teman-teman ya. Angka ini sebenarnya simbol. Ya karena mungkin kita sudah terbiasa ya kita ngelihat angka, jadi ya udah biasa aja. Padahal sebenarnya ini simbol yang sudah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu. Betul. Bahkan angka itu lebih kuno daripada bahasa. Betul. Jadi angka dulu baru bahasa. Karena dulu itu kalau dia orang-orang zaman dulu berburu segala macam itu kan ngitung kan, misalkan daging, misalnya berburu ya misalkan babi hutan, berburu serigala atau apa atau burung segala, ditulis. Jadi dari simbol, angka baru huruf. Betul, simbol, angka, huruf, betul. Nah makanya angka pun juga sama, itu punya makna dan punya energi. Makanya kalau saya di numerologi nih ya, orang yang lahir ya di dunia ini itu pasti ada angkanya. Bukan hanya lahir, dari dia lahir sampai dia dipanggil Tuhan, dia meninggal, itu selalu ada angka. Ya, setiap hari ada angka. Jadi angka itu punya makna yang sangat penting. Bangun tidur lihat angka. Bangun tidur lihat angka, kita meeting lihat angka, mau makan lihat angka, pokoknya semuanya angka. Ya dari kita lahir sampai kita dipanggil Tuhan itu
selalu bersama dengan angka. Artinya apa? Bahwa semesta itu setiap saat memberikan koneksi sama kita. Memberikan koneksi melalui kalau kita sadar. Yes. Ya, makanya gini nih, ini saya lagi bikin VT ya, saya bikin konten tentang yang namanya angel number. Angel number itu kan angka kembar ya, tapi itu kan pesan-pesan dari semesta juga. Betul. Ya, atau bisa dibilang namanya pesan dari malaikat pelindung atau siapa lah ya, terserah. Ya, yang pasti ini adalah pesan buat kita yang sangat penting. Nah, itu angka-angka kembar. Nah, ada juga yang namanya numerologi, itu dari tanggal lahir. Jadi dari nama, jam, tanggal, bulan, tahun lahir, ini bisa tahu loh. Ya, karakternya dia bagaimana, terus perjalanan hidupnya seperti apa, masa depannya seperti apa. Bahkan kalau klien ya atau orang tersebut dia pengen tahu dia punya karmanya seperti apa, ada karma buruk atau karma baik, atau dia pengen tahu past life-nya dia, ketahuan semua. Padahal orang-orang ya, banyak orang bilang ya, kan cuman angka. Kalau udah ngerti, kesadaran naik, ini udah lebih dari cuman angka, ini makna dan ada energinya ya. Hebat ya. Itu simbol juga sebenarnya Mas Dodo. Dan simbol itu mempermudah kita tidak berpikir lama. Tidak berpikir lama, karena dia bisa langsung masuk. Alam bawah sadar itu, tidak mau terstruktural. Alam bawah sadar terstruktural gini, alam sadar itu jangan diajak untuk menghafal. Alam sadar apa? Alam bawah sadar. Bawah sadar. Nah, jangan diajak untuk menghafal. Tugas menghafal itu pikiran, alam sadar. Ya kan? Baru dia bisa. Tapi kalau udah masuk alam bawah sadar, itu nggak suka kok untuk mengulang lagi repeat itu. Jadi kalau udah masuk jadi program langsung atau gimana? Iya, dia tuh suka yang acak kok. Suka alam yang bawah acak. Sadar itu tidak mau yang rapi struktural gitu, karena alam bawah sadar itu ranahnya ranah imajinasi kreatif itu. Iya, betul. Jadi kan kalau imajinasi kan dibebaskan kok. Ya kan? Iya. Yang tugas sadar ini memilah-memilih gitu kan. Setelah masuk ke alam bawah sadar, itu kan beda lagi kok. Disitulah munculnya imajinasi kreatif itu. Iya. Nah, iya. Lanjut. Terus gimana? Nah, sebenarnya tadi Koko bilang masalah numerik ada energinya. Itu bisa bisa berhubungan banget sama simbol kok. Bisa berhubungan sama simbol, betul. Gini, yang kita sehari-hari ya. Nggak apa-apa nyebut nggak apa-apa. Google ya. Google ya. Mereka lah orang-orang yang paham tentang energi kok. Google. Sekarang gini ya, secara logika aja. Kok mereka mau membeli puluhan miliar? Ya kan? Saya juga bisa bikin begitu kok. Nah, tapi mereka sadar energi kok. Oh, misalnya dia beli logo sampai puluhan miliar. Cek lah bahwa itu ada sampai 1 triliun juga. Ada apa? Mereka paham bahwa simbol itu kan, logo itu kan simbol yang dimodernkan kan ya. Logo itu ada mengandung muatan energi yang luar biasa kok. Ya kan? Nah, kenapa bisa mau bayar miliaran? Ya, itu pun mengandung angka 369. Pernah dengar? Ya kan? Dari G-nya aja itu dianggapnya 9. G-nya 9. 006 karena G-nya besar ya. L itu kan sebenarnya 12 kalau dihitung numeriknya. 12, 1 tambah 2 kan? 3. 369. 369 ya. Iya kan? Nah, yang contoh di Indonesia aja, Pertamina kok. Itu urutan nomornya berapa kok? Pertamina, belum saya hitung sih. 9. Totalnya? Per hurufnya? Logonya? Ada 3 logo tuh. Ya kan? Nah, mereka perpaduan, berarti 9 kurang 3 kan hasilnya 6. Dan percaya nggak kok? Gaji dari Direktur Pertamina 1 tahun ya, itu 36,9 miliar. Why harus seperti itu? Mereka bergelut di energi, mereka paham tentang energi. Kenapa orang-orang perusahaan besar itu rata-rata berani memberi logo ya? Mereka memberikan simbol, keyakinan di situ supaya bervibrasi nanti di metrik gitu ya, di zona metrik itu untuk menghasilkan berlipat-lipat kok. Dan mereka ada keyakinan. Dan nyatanya bener kan? Omsetnya Google berapa, omsetnya perusahaan. Itu kan energi kesepakatan yang memang divibrasikan jadi sesuatu gitu loh. Oke. Nah, jadi Nikola Tesla atau Albert Einstein itu mereka juga sudah mengetahui ya, sudah membuka rahasia-rahasia semesta. Termasuk tadi Neil Bohr itu ya. Neil Bohr. Quantum jumping. Oke. Nah, ini kan mungkin teman-teman di sini banyak yang masih bingung atau gimana ya. Bisa disederhanakan lagi ya? Tentang apa? Ya, yang rahasia semesta, yang tentang
tentang energi sama dengan massa seperti itu. Sebenarnya fungsinya untuk apa gitu? Oke. Iya. Jadi gini kok sebetulnya. Ini kan pasti teman-teman kan pasti pengennya punya kehidupan pasti yang lebih sukses. Mungkin siapa tahu lagi ada masalah, lagi ada pergumulan dan segala macam. Nah, sederhananya gini deh kok. Kira-kira kan ini semua tentang kehidupan ini tentang koneksi. Iya. Kira-kira Koko nih, andaikan nih kok ya. Iya. Tuhan memberi Koko surga langsung memberikan dunia ini buat Koko deh. Iya. Nggak ada orang, nggak bisa terkoneksi sama apapun. Gimana kok? Jadi hidup ini memang kolektif. Jadi semua harus terkoneksi. Koko mau bisnisnya harus koneksi, Koko mau berkoneksi harus koneksi, gitu dan sebagainya. Bentuk koneksi itu bagaimana? Banyak cara kan? Iya. Ya kan dari orang dulu mungkin dengan simbol kan? Iya. Akhirnya dengan angka kan? Iya. Dengan huruf. Iya. Ya udah dengan bahasa. Bahkan nanti saya dan Koko nih bisa bikin simbol sendiri kesepakatan. Bahasa sendiri bisa dong. Iya. Dan hanya tahu gitu kan. Iya. Gitu sama Koko. Cuma kan sayangnya kalau kita berdua nggak mungkin bisa terkoneksi sama orang. Makanya perlu namanya energi kesepakatan itu. Dipahami untuk semua orang dan sebagainya. Nah, yuk kita ajak orang-orang untuk memahami energi kesadaran kolektif ini supaya bisa saling terkoneksi. Nah, Koko kayak gini, menyadarkan pentingnya air ini. Iya. Yang tadinya tidak tahu, dia menjadi tahu. Iya, betul. Berarti itu koneksi. Oke. Jadi hidup ini tentang koneksi kok. Jadi sebenarnya jadi gampangnya gini ya, saya punya keilmuan, saya punya pengetahuan, punya pengalaman. Misalkan tentang ini nih produk namanya hydrogen fountain yang alat ini bisa mengubah air minum biasa menjadi air hidrogen yang mengandung antioksidan gitu ya. Nah, selanjutnya saya punya produk-produk kokonumerologi nih. Ada personal blueprint, quantum secret code, terus ada the secret of karmic and past life, ada spiritual journey yang ini, ada juga cosmic cycle. Itu pokoknya saya infokan aja ya, saya share. Nah itu membangun yang namanya koneksi. Yes. Gitu. Nah ketika sudah membangun koneksi itu kan bukan hanya selain ya kalau kita bicara keuntungan mah pasti ada lah ya. Tapi di lain itu kita membangun koneksi. Yes. Oke. Makanya saya tuh itu kan hal yang biasa kan sebenarnya. Iya sebetulnya. Iya. Kita tuh membentuk kesadaran aja kok. Nah sebetulnya ada susunan tentang bagaimana asal mula koneksi itu kok ya. Nah manusia itu pada dasarnya itu memang Tuhan sudah berikan semacam ide gagasan untuk, ya kan? Nah, dengan melalui apa? Ya koneksi semesta itu. Iya. Jadi kita tuh sudah terlahir tuh dengan software dalam tubuh kita. Iya. Potensial diri kok. Iya. Jadi kita tuh sebetulnya manusia yang hebat gitu loh. Manusia yang hebat. Cuma kadang orang tidak mengenal dirinya. Iya. Terlalu fokus keluar gitu loh kok. Terlalu fokus keluar maksudnya di kerjaan atau apa gitu atau gimana? Ini terlalu fokus keluar tuh gini kok. Kita nih tidak sadar bahwa kita hebat. Ada orang yang misalkan, oh hebat ya kayak Koko nih, bisa jualan produk gitu kan. Ada yang memang ahlinya bukan marketing, tapi dia desain. Ini sederhananya, sadarilah itu dulu. Kemampuan diri dulu. Nah kalau kita sudah sadar, maka akan dikasih koneksi sama semesta yang saling berhubungan. Karena kita berkaitan dengan ini kok. Akan saling berhubungan. Tiba-tiba ada ide gagasan, kreativitas kan. Nah, sadari itu dulu, baru nanti akan tercipta sesuatu. Oke, paham. Jadi gini, sadari itu potensi. Dengan potensi diri. Kalau menurut Mas Dodo, ya kalau saya sih untuk lebih mengenal diri sendiri, ya berarti kan lebih sadar. Betul. Ketika dia udah sadar, dia mengalami namanya pencerahan kan. Ya kan. Nah itu biasa kalau saya karena saya punya kokonumerologi, saya punya produk numerologi bisa seperti ini. Nah kalau Mas Dodo gimana? Sadarinya tuh kalau melalui Mas Dodo seperti apa? Meditasi kah atau gimana? Enggak. Sebetulnya gini kok. Kita tuh jangan terlalu bisa gini. Oh saya ingin kesadaran, saya harus meditasi. Itu sebuah keperluan nanti itu. Oh itu nanti. Nah, yang sadar itu begini kok. Misalkan gini. Aduh, saya kira-kira misalkan kita hidup di mana di desa gitu kayak perlu transportasi kan. Nah biasanya orang tuh gimana caranya saya bisa ke kota dengan cepat gitu kan. Nah, sadar itu dulu, present moment dulu. Kebutuhan itu kan. Maka nanti semesta akan mengkoneksikannya di sini. Dia akan berpikir kreatif. Benar nggak? Ya kan? Bagaimana menemukan alat supaya bisa dari desa ke kota, gitu kan? Nah, contoh lainnya misalnya gini, nggak usah di ini. Misalnya gini, Koko melihat kok
banyak orang kok yang hidupnya tuh nggak sehat gitu kan, ya kan, pola makannya nggak beres gitu kan. Akhirnya Koko tersadar, oh aku harus ada kesadaran bisa menyembuhkan. Itu kan koneksi kok. Ketika ada orang masalah di luar penyakit ya, nah itu kan menimbulkan ide kreativitas. Aku ciptakan ini deh gitu kan, supaya orang-orang bisa sembuh, betul kan? Itu. Jadi gini deh, saya mungkin membahas lebih, ya mungkin karena saya ini di spiritual ya kok ya. Iya. Sebenarnya itu koneksi semesta. Di mana seseorang itu ada kebutuhan apa, maka akan dihadirkan yang menciptakan itu. Itu koneksi. Di mana ada penjual, pasti ada pembeli. Pasti ada pembeli, akan dikoneksikan. Misalnya gitu, Koko menjual sesuatu ya, nanti akan dikoneksikan yang butuh itu. Nah itu kalau menurut Mas Dodo gimana caranya? Biar misalkan ada penjual nih, betul. Terus biar pembelinya banyak gitu. Ya banyak cara kan tadi. Banyak bagaimana cara. Menarik dengan simbol, ya kan, dengan tarikan suara lagu-lagu afirmasi positif kan. Yang terpenting adalah kesadaran di dalam dirinya dulu Pak. Bahwa saya memiliki potensi di sini gitu loh. Bahwa saya butuh ini. Nanti akan dikoneksikan dengan yang bisa memberikan itu kok. Yang penting sadar dulu aja. Sadar dulu. Contoh gini. Sesimpel itu ya. Contoh Koko, jangan Koko deh. Koko mah udah sukses deh. Ada orang ya. Sadar bahwa dia ada kebutuhan itu, betul kan? Iya. Ya kan? Sadari dulu kebutuhannya. Jangan mau orang, maunya orang. Saya mau kayak si ini, enggak. Sadari dulu. Kamu saat ini di present moment ini butuh apa? Maka tubuh itu cerdas, memiliki kecerdasan. Nanti dia akan memancarkan frekuensi. Makanya tadi bilang kan energi itu memancarkan frekuensi. Nanti frekuensi itu akan ditangkap sama orang yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Berarti setiap hari ya, kalau kita kan punya pikiran dan perasaan ya, itu kan memancarkan energi, vibrasi dan frekuensi kan. Masalahnya perasaannya susah terus, pikirannya susah terus. Berarti dia mancarin perasaan, dia memancarkan segala sesuatu atau kejadian-kejadian yang bikin dia susah dong ya. Menarik orang yang sama frekuensinya, udah mikir susah, ditambah susah lagi. Hati-hati itu. Hati-hati ya. Karena semua itu koneksi energi itu. Iya. Energi itu tidak bisa dimusnahkan kok. Kita main-main ya, punten. Negatif aja. Nggak ada apa-apa. Main-main apa maksudnya? Bermain dengan kata-kata misalnya. Ngomong-ngomong kata-kata. Hancur loh gitu ya. Hancur loh gitu. Kesannya nggak apa-apa. Tapi itu energi. Dia selalu hidup dan berkembang. Kalau kita tidak merubah, ya kan, dengan kata-kata positif, apa yang maksud? Makin membesar. Makin membesar ya. Hidup kok energi itu. Iya. Ada yang namanya kayak butterfly effect ya. Nah itu. Ya, atau domino effect seperti itu. Iya. Nah Koko yakin, Koko sukses nih. Mungkin kok punten ya. Yakin sekarang nggak yakin dulu dong ketika mau mulai. Ya sekarang mungkin bisa cepat ya. Tapi dulu pun itu keyakinan Koko itu berbuahnya sekarang. Iya betul. Butterfly effect itu gitu. Betul. Nah maksud saya pembahasan hari ini tuh membahas bahwa kita ini hakikatnya tersambung. Iya. Jangan takut kok. Di mana kita yakin bahwa kita ini memang terkoneksi sama semesta. Kejadian apapun, kalau kita merasa memang kita yakin bahwa kita akan sukses gitu ya. Nanti akan dihadirkan. Orang-orang yang bikin kita sukses. Orang maupun kejadian ya. Betul. Kalau saya tuh dari dulu ya, Mas Dodo ya. Saya tuh punya slogan namanya hoki laki. Udah hoki laki kan. Ya, jadi memang benar ya, itu dari belasan tahun yang lalu ya. Jadi saya ngerasa tuh memang kejadian-kejadian juga banyak ya. Ada aja jalannya gitu, ada aja keberuntungan. Nah, itu. Mungkin nggak dipakai sekarang ya? Apanya? Bahasa itunya mungkin. Masih saya pakai, tapi nggak semua orang tahu. Ya. Buat saya, kalau saya tuh sekarang tahu dari dulu. Sekarang tahu ya? Iya, namanya hoki laki. Nah itu dia itu akan bertumbuh kayak anak kecil dilahirkan. Kita tuh menciptakan energi, ya kan. Nah terus dalam jualan kok ya, kenapa apa-apa itu harus berpikir positif? Itu biar dinetralisir. Koko jualan sembako ya, yang masuk yang beli Koko itu belum tentu energinya positif semua kok. Iya. Nah itu gimana? Dia kan itu kan nempel ya, energi negatif itu ya. Nah itu makanya kita harus punya energi besar itu. Caranya apa? Caranya positif kan. Menyetel lagu-lagu
afirmasi positif tiap hari gitu untuk menetralisir. Berarti kalau kita ngomongin tentang lagu-lagu, berarti kan di luaran kan banyak lagu-lagu yang bikin galau, yang bikin baper, ada lagu-lagu yang bikin sedih, ada lagu-lagu yang bikin semangat. Ini penting banget ya. Betul. Jangan kita sembarangan dengerin lagu ya. Gini aja kok, gampang mendeteksi orang itu. Kenapa bangkrut? Hah? Kenapa bangkrut gitu ya? Kenapa susah ya? Cek kesehariannya. Oke. Ya kan? Dengar, lihat, kamu suka musik apa? Oh, saya musik ini, galau nih. Nah, udah pantas. Oke, iya. Ya kan? Betul. Itu aja udah simpel kok. Terus lihat lingkungan sekitarnya. Ternyata toksik. Ya kan? Ternyata bermasalah. Dari situ aja kan kita bisa tahu. Artinya saya ingin mengatakan bahwa itu semua apapun itu terkoneksi. Hati-hati bicara, karena ini energi. Hati-hati berpikir. Hati-hati mendengar kok. Iya. Karena dari pendengaran itu jadi pikiran kan, jadi perasaannya. Dari apa yang kita lihat, jadi pikiran, jadi perasaan. Benar. Makanya kan saya bilang jiwa ini adalah gabungan dari perasaan dan pikiran. Akhirnya ada tadi quantum jumping. Kita sudah menciptakan di metrik. Kalau ada orang nih mas, oh saya bisa sih mikirin hal-hal yang baik ke depan gitu. Tapi kok kenapa ya perasaan? Jadi antara pikiran dan perasaan tuh nggak sinkron tuh. Itu gimana caranya? Gini, ya benar sering terjadi kok. Ya itu kok perlu dilatih, disinkronkan gitu. Iya. Kan sebenarnya gini kok. Tadi kok bicara masalah numerologi ya, angel number ya. Iya. Datang berulang. Iya. Nah kan itu sebenarnya melatih kepekaan kita. Iya. Kita melihat, berpikir gitu ya. Coba cek rasa kita. Kalau saya aplikasinya gini kok. Ada magic number ya, sering berulang. Iya. Lihat kondisi hati. Iya. Kalau lagi nggak tenang, misalnya kita mau keluar rumah, lihat, jangan pergi kok. Jangan pergi kok. Jangan pergi ya. Itu angel nomor tuh bukan berarti dia memberitahu ini bahaya. Iya. Ya kan? Betul. Tapi kita mau bisnis nih, tiba-tiba ada angel nomor ya, lakukan kok. Hati senang posisinya, tapi kalau hati nggak senang, nah itu indikator juga perasaan. Mungkin bukan salah dia berperasaan begitu, itu sinyal ya? Dari semesta. Iya. Ya kadang kok galau terus. Jangan berpikir itu negatif. Iya. Cerna dulu ini apa. Sinyal dari semesta itu kayak kita punya intuisi ya. Ada yang bilang mungkin kata dari hati atau mungkin atau suara dari Tuhan atau suara dari apa. Ya setiap orang punya versi masing-masing ya. Dan itu semua koneksi kan kok. Iya. Atau dari alam bawah sadar dia dan sebagainya gitu. Makanya lihatlah kok bukan mereka itu. Sebetulnya basic dari orang-orang sukses itu basicnya dari pemahaman energi itu. Intinya bahasa sederhananya tuh dia berpikir positif dah. Dia menjaga vibrasi energinya, frekuensinya. Kalau dia udah bisa jaga pikiran dan perasaan dia positif aja, bisa jaga. Tapi memang jaga nggak gampang loh mas. Betul. Ya kan? Tagihan datang, misalkan bayar uang sekolah atau apa. Itu kadang-kadang kan, waduh itu kan bikin keganggu gitu loh. Nah itu gimana tuh? Nah kenapa kalau versi Mas Dodo? Kenapa orang kayak gitu gelisah? Karena dia menjaga hartanya. Dia mau menerima tapi nggak mau melepaskan ya atau gimana? Enggak. Jadi dia tuh terfokus pada material. Aduh takut hilang dan sebagainya kan? Dia membawa takut dan sebagainya. Ngapain? Daripada jaga harta, maksud saya, jaga energinya, jaga vibrasinya, jaga frekuensinya. Maka apa yang ada dalam diri kita itu berpancar keluar. Jangan-jangan kenapa kita kehilangan uang? Karena dalam diri kitanya ada takut. Maksud saya konteksnya daripada kita jaga semuanya itu kan capek kok, satu-satu harus dijaga ya. Mending fokus gimana hati kita selalu tenang. Betul. Pikiran kita tenang. Betul. Ya berarti kan bergaulnya kita harus tahu. Iya. Ya kan. Nontonnya gimana? Iya. Berucapnya gimana? Betul. Hobinya kita cek juga. Ternyata hobinya hobi mafia filmnya. Ya kan. Nah, terus nonton-nonton yang sedih gitu ya? Yang sedih, yang galau, putus cinta. Relate banget nih katanya. Oh iya. Akhirnya menurut dia relate, berarti sebenarnya kan itu bisa kejadian. Betul. Ya. Itu. Maksud saya di sini bilang bahwa ini adalah sebuah koneksi semesta dengan kita ya. Kita ini sesungguhnya co-kreator nasib kita sendiri. Co-kreator. Karena semesta itu netral, tidak mau menyakiti kita. Yang menyakiti kita itu diri kita sendiri kok. Oke. Iya. Kok kan tahu kalau mau menjaga sesuatu berarti apa sesuatu yang bisa menjaga semuanya gitu kan.
Kalau kok jaga satu-satu semua kan berat kok. Iya. Betul kan? Apa yang maksud saya itu jaga dalam diri kita dulu. Itu jaga dulu. Dari bangun pagi sampai tidur malam ya. Iya. Pernah nggak kok dari bangun pagi vibrasi udah nggak enak gitu kan? Dari pagi sampai sore berpola begitu. Udah sial karena apa? Udah jatuh ketimpa tangga gitu kan? Ya begitu terjadi. Nah, ada sebagian orang tuh mereka menjaga energinya, pikirannya biar tetap positif tuh salah satunya dengan cara ini, meditasi. Nggak apa-apa gitu ya, nggak masalah ya. Nggak apa-apa. Iya. Kenapa saya lebih suka dengan lagu misalnya ya, daripada berafirmasi gitu. Kadang kalau pikiran kita lagi terdistract, ya kan, kita coba meditasi gitu, sudah masuk pada gelombang tertentu, tapi pikiran kita loncat-loncat kok. Oh iya betul. Nah, ini yang ketarik kayak apa yang kita liar. Yang ketarik apa yang kita pikirin kok. Iya betul. Nah, kenapa harus pakai lagu itu? Maksud saya musiknya menghantarkan ketenangan. Lagu ini mengarahkan afirmasi kata-katanya. Makanya bisa dilakukan kapanpun dimanapun. Iya. Tapi kalau mengafirmasikan sendiri kan kadang kita tidak semua orang tuh bisa berkata-kata indah. Iya. Tidak semua orang itu bisa berkata-kata positif kan. Iya. Ya kan? Ngomong aja kadang ngedoa aja susahan gitu. Iya. Nah, dibantu dengan lagu afirmasi. Bisa, itu salah satunya ya. Salah satunya. Ya ada macam-macam lah ya. Ada yang mau dengan lagu, ada yang dengan apa namanya ceramah, meditasi orang-orang atau dengan berkata positif kayak gitu. Oke. Film positif sama aja sih. Oke. Nah balik lagi Mas. Sebenarnya kalau kita bicara semesta ya, sebenarnya semesta itu kan fair ya. Iya. Semuanya netral ya, semuanya ya, netral ya. Jadi tergantung kita mau seperti apa ya. Betul. Jadi bahasa spiritualnya begini. Semesta itu keberaturan. Kita terlalu ngatur. Semesta itu keberaturan. Kok. Di semesta itu mengatur semuanya tuh secara komplit kan. Iya. Berarti kita kalau mau aman, maksud saya, koneksilah dengan semesta. Oke. Berarti kan itu keberaturan, ya kan? Jangan ngatur. Jangan ngatur tuh kayak gimana? Jangan ngatur tuh gini loh. Kita tahu, merasa kita tuh bisa gitu loh kok. Paham nggak maksudnya? Oh, merasa bisa. Merasa bisa dalam arti yang negatif lah. Iya. Jadi tidak mau, contoh gini misalkan, sudah tahu itu sesuatu yang mungkin bisa menghancurkan kita gitu kan, kita selalu penasaran, enggak gitu. Padahal secara simbol tadi ya, secara intuisi itu sudah mengatakan jangan ke situ gitu loh. Nah manusia itu kadang maunya sendiri kok. Betul kan? Nah koneksi itu kan sebenarnya keberaturan kok. Ini deh, Koko punya perusahaan, kan? Ingin berkembang misalkan, dan udah berkembang. Kira-kira Koko kalau ada karyawan nggak teratur gimana deh? Yang mengacaukan sistem perusahaan. Iya, nggak suka tuh pasti. Dipecat nggak kok? Bisa. Daripada merusak tatanan itu. Iya. Nah kira-kira kalau semesta itu, seperti perusahaan itu ya, kita di dalamnya ngacauin gimana? Iya. Bisa disingkirkan. Itu masalahnya. Itu maksud gitu saya. Ya, gitu. paham. Iya. Dan itu kan semua koneksi, saling berhubungan. Iya. Nah, semesta itu gini, cara kerjanya gimana ya? Cara kerjanya kan tadi kan dibilang semesta itu adalah keberaturan kan. Betul. Nah keberaturan itu harus seperti apa? Maksudnya keberaturannya semesta itu seperti apa sih? Gampangnya gitu. Ya tadi saya kan analogikan perusahaan ya kok ya. Perusahaan. Jangan terlalu semesta mungkin ya. Ini agak ini. Coba perusahaan itu. Perusahaan ada SOP nggak? Iya. Betul kan? Iya. Dalam karyawan itu ada sering berganti nggak karyawan itu? Ganti maksudnya? Ada yang keluar, ada yang masuk. Ya kadang-kadang. Ya. Tujuannya apa kok? Tujuannya untuk biar perusahaan lebih bagus. Betul. Ya. Nah, maksudnya begini, semesta pun akan seperti itu kok. Jadi gini loh, semesta itu jangan-jangan nih, ketika kita ada masalah, ya kan, kita udah keluar dari keberaturan itu. Kita tidak mau masuk pada sistem semesta itu. Contoh deh, kan kita tahu bahwa energi tertinggi itu kan berpikir positif dan sebagainya. Kita tidak mau melakukan itu. Pikirannya negatif, wah kan sudah ngatur, tidak beratur begitu. Benar nggak kok? Iya. Okay. Menyimpang lah. Iya. Oke. Itu contoh kehidupan sehari-hari. Gitu. Iya. Sudah tahu bahwa negatif itu, berpikir negatif itu bisa merusakkan gitu kan. Kenapa kita melakukan? Ego kan kok.
Iya, betul. Berarti itu udah beratur atau? Bisa jadi dia juga nggak tahu sih caranya sih, Mas. Iya jadi sih. Dia juga nggak tahu. Tapi maksud saya gini kok, kok bisa tahu kenapa? Karena ada kesalahan. Iya. Ya, ada benturan. Kesalahan dari pengalaman di masa lalu, atau juga dari pembelajaran dari orang lain, atau dari mana. Tapi kenapa kita tidak menyadarinya? Tidak masuk ke diri, introspeksi, refleksi, nyalahin orang. Iya. Nah itu yang maksud tidak keberaturan itu. Padahal semesta udah ngasih keberaturan itu, lu kejadian ini, lu pelajari dari kesalahan ini, supaya kamu tuh tahu. Gitu. Dan itu bisa nggak dari orang yang dalam tanda kutip ya tidak teratur, ya dari versi semesta gitu ya, dan dia menyadari, akhirnya dia jadi teratur lagi, bisa dong. Iya dong. Dan kan kita kan co-kreator kan. Iya, makanya ada di dunia itu tetap ada yin yang lah. Yin yang. Okay. Kadang orang yang menyakiti kita dihadirkan semesta untuk memperbaiki kita. Oh iya, bisa seperti itu ya. Iya, kan? Jadi kayak masalah diizinkan ya. Nah, tujuan semesta kenapa? Itu menjaga keberaturan itu. Oh, biar kembali ke jalan yang benar gitu ya. Nah, bagi yang tidak benarnya, ya kan, anggaplah dia memang tidak benar gitu. Nanti akan dihadirkan lagi untuk memperbaiki terus semua keberaturan. Oke. Gitu. Contoh yang disebut lebih sederhana lagi, kenapa tidak beratur itu? Air sehat. Iya. Jangan duduk terus, jangan nyetir terus, minum air banyak. Iya. Sudah tahu kan, kita sepakat ya? Udah tahu. Terus orang itu nggak mau melakukan, kenapa coba? Berarti kan keluar dari keberaturan sistem tubuh kok. Iya. Ketika dia sakit, yang salah siapa? Nyalahin siapa? Diri sendiri harusnya. Iya. Nggak mungkin nyalahin orang. Gara-gara gue duduk sama lo gitu. Kena gitu ya? Enggak lah. Iya, enggak sih. Jadi sadar diri itu ke situ kok. Di saat ini apa yang bisa kita sadari? Itu sebenarnya sudah menurut saya bertuhan. Apanya? Bertuhan. Yang sadar diri itu menurut saya bertuhan gitu. Dan sadar diri itu menurut saya itu dia sudah terkoneksi sama semesta. Karena bagaimanapun kita ini kan bagian dari semesta dong. Ya kok ya? Iya. Oke. Seru. Ini jadi buat kita jadi lebih sadar ya. Iya. Lebih sadar ya. Kalau kita mau berkoneksi sama semesta ya tinggal berpikir positif, punya perasaan yang positif aja. Nah, maksud saya gini, Koko sadar dulu. Iya. Maka Koko tahu bisa menciptakan ini. Iya. Makanya orang sukses itu coba sadar dulu. Nanti kenal loh potensinya. Koko sadar kalau olahraga itu penting, minum itu penting, maka bisa ciptakan ini. Gitu. Iya. Jangan mau kayak, aku pengen kayak si ini, jangan. Iya. Sadar diri itu begitu. Ini kayak ada salah satu produk saya ya, namanya Personal Blueprint ya. Personal Blueprint. Jadi di dalam Personal Blueprint itu ada salah satu bagian yang namanya tuh unsur. Jadi unsur itu kan ada 5 ya, ada api, air, kayu, tanah, logam. Nah, jadi setiap orang itu kan punya unsur-unsur tertentu. Contoh ada unsurnya logam gitu ya. Nah, kalau ada unsurnya logam, berarti dia harusnya yang cocok itu bisnisnya atau usahanya tuh yang unsurnya kayu, tanah, dan logam. Nah, kalau api nggak cocok, itu contohnya seperti itu. Nah, ini bisa bantu sih. Ya, itu kan berarti sadar diri. Sadar diri ya. Nah, ada juga di dalam Personal Blueprint itu ada membahas tentang karakter dan perjalanan hidupnya seperti apa. Jadi ketika dia ada masalah dan segala macam, ya dia harus belajar ya apa yang harus dia koreksi ya untuk dia bisa koneksi sama semesta ya. Oh gitu ya. Oke. Sip. Jadi gini deh, kalau mau lebih sederhana tuh di luar ini kan makrokosmos, mikrokosmos ya. Makro dan makro dan mikro. Mikro kan. Maksudnya gini, udah deh perhatikan mikro dulu. Ya kan? Perhatikan semesta kecil kita dulu deh. Kayak tadi, sadar kesehatan. Ya kan? Sadar finansial gitu. Sadar apapun, semua itu kan keberaturan. Ya kan? Kalau nggak sadar kan, ya ini keluar dari keberaturan itu. Punten, keluarga masalah, kan bisnis masalah, kan nggak ada kesadaran. Oke. Dan percaya orang ketika sadar diri, dia akan dipertemukan. Contoh orang nih sadar diri, punya ide, gagasan, akan dipertemukan sama orang yang perlu gagasan itu. Bisa jadi dimodalin. Iya. Jadi modalnya itu sebenarnya bukan uang ya. Betul. Mata uang sesungguhnya. Kesadaran value tertinggi, kesadaran diri. Kesadaran diri ya. Itu mata uang ya sebenarnya. Nah, karena kita sudah menjadi cahaya, karena saat ini konsekuensi cahaya apa? Terpancar keluar kan? Maksud saya disebut sadar diri itu kolektif. Jangan kamu aja, tapi keberhasilan kita ini bisa dirasakan orang banyak.
Contoh Koko berhasil. Iya. Tapi Koko bisa mengajak bisnis juga kan, ngajak orang, mengajak kesehatan juga. Iya. Itu disebut kesadaran diri yang kolektif itu. Gitu. Iya, iya. Dan rata-rata orang cenderung yang begitu tuh sukses. Iya, iya. Ya berbicara tentang banyak hal untuk kepentingan banyak orang tuh biasanya. Mikirin banyak orang. Kenapa coba? Dibutuhkan banyak, energinya powerful kok. Oke. Coba orang, Koko ciptain sesuatu egois yang butuh cuma Koko aja, misalnya saya aja ya. Iya. Kira-kira bisa dibeli nggak? Iya, benar-benar. Ini kan Koko jual ini karena orang butuh. Iya, iya. Iya. Kalau kita nyituin sesuatu. Karena banyak orang sakit di luar sana. Betul. Orang sakit pasti pengen sembuh. Nggak mungkin pengen jalan-jalan. Sembuh dulu baru bisa jalan-jalan. Berarti kita menyadarkan diri kita dan orang lain. Iya. Nah, itulah koneksi semesta. Oke. Iya dong. Iya. Jangan semesta gede dulu deh, semesta kecil kita ya. Berarti koneksi antara Koko dan orang-orang yang dibantu. Oke. Nah tadi kan Mas Dodo, kita lanjut lagi ya Mas. Mas Dodo tadi kan bicara tentang Mas Dodo tuh spiritual gitu ya. Katanya sih Mas. Katanya ya. Emang berusaha belajar aja. Berusaha belajar ya. Sebenarnya seberapa pentingnya sih kita belajar spiritual sih Mas? Karena kan sekarang ini kan di zaman yang makin modern ya. Sekarang itu bukan zaman internet lagi teman-teman. Sekarang itu zamannya tuh AI. Apapun tuh sekarang udah mulai AI semuanya gitu. Nah, oke, makasih. Bagus pertanyaan Pak. Iya, pertanyaan yang tersirat tuh. Wis, gitu. Jadi gini, lanjut. Jadi seberapa pentingnya kita belajar spiritual? Nah, ini nih kalau menarik nih, kadang orang yang berspiritual itu hanya diharuskan ritual saja gitu loh. Ritual aja. Artinya menyendiri gitu loh. Iya. Padahal spiritual itu nilainya kebermanfaatan juga. Tadi kesadaran kolektif itu apa? Saya singkat deh, spiritual itu adalah spirit, bro ya, spirit aktual. Ada spiritnya, ada aktualnya. Artinya spiritual yang benar adalah spiritual yang bisa menjawab tantangan zaman saat ini, spiritual yang bisa membantu orang banyak. Bukan pelarian orang-orang ke spiritual, bukan. Justru spiritual itu harus modern, harus terbuka. Jangan kolot kok. Itulah spiritual. Karena setiap orang tuh dihadirkan dengan potensi spiritual itu. Dari lahir? Dari lahir dong kok. Oke. Ya kan? Iya. Ada spirit dong. Ada gitu spirit, iya. Cuma bagaimana bayangkan Koko, dia terlahir dengan spirit zaman dulu, dia hidup zaman modern. Kira-kira bisa jadi manusia? Itu contohnya kayak gimana tuh? Hah? Spiritnya zaman dulu, terus lahirnya zaman sekarang, itu maksudnya kayak gimana? Yang contoh realnya ya? Iya. Contoh gini deh. Ketika anak itu terlahir gitu kan, edukasinya itu sama orang tuanya yang real aja nih kok ya, tidak dituntut untuk mereka menjawab tantangan zaman itu. Didongengin aja masa lalu. Oh dulu ada kerajaan ini, oh dulu begitu-begitu. Penting sih untuk mobilis pikiran, cuma bukan itu yang dibutuhkan. Kan? Jadi mereka dikasih dikasih edukasi untuk bisa berkarya dalam kecil, dari kecil gitu. Contoh gini, yang nggak boleh itu anak lagi main-mainan kan, dirusakin, trak gitu. Mama capek beli gitu, kamu rusakin. Padahal biarkan, dia sedang berkreasi. Ya kan, dia sedang mencoba menghadapi masalah di depan dia sebagai anak kecil kan. Itu aja patokan. Kita besarnya kita itu karena edukasi orang tua. Nah maksud saya, ayo kenalkan gitu kepada orang-orang bahwa spiritual itu bukan sesuatu yang kayak apa ya, sesuatu yang aneh, enggak. Spiritual itu ada dalam kehidupan sehari-hari, yang saya bilang ada spirit kan, spirit yang aktual. Present moment ini kok. Ya kan? Present moment. Apa hubungannya antara spiritual sama present moment? Gini kok. Yang disebut dengan tadi kan spiritual itu kan spirit aktual ya. Spirit aktual. Kita nggak usah mikir masa lalu atau mikir masa depan gitu. Berpikir sekarang aja. Berpikir sekarang, present moment. Ini udah bisa dibilang namanya berspiritual. Betul. Nanti Koko ketika berpikir ya, ingin sesuatu, dan Koko merasa bahwa ini adalah manfaat buat orang, maka koneksi dengan hati kok. Itu yang disebut jiwa. Lari ke zona metrik itu ya. Itu maksudnya tuh. Nanti walaupun ketemunya di masa depan, yes oke. Yang penting harus dimulai sekarang. Masa depan Koko ini, sekarang ini ya, berhasil gitu kan. Masya Allah, luar biasa. Kira-kira dari pikiran kapan? Ya udah cukup lama. Dulu yang pada saat itu Koko kan merasakan di kehadirannya itu. Ya kan kok. Kenikmatan tuh gini kok. Kita makan,
saat ini, oh ada ayam, ada apa, kita nikmatin. Tidak nikmat itu ya, ada ayam, ada makanan enak, pikiran kita ke masa lalu, ya kan? Melayang-layang gitu. Melayang, aduh sedih dulu gua gini, gitu kan? Pikiran ke masa depan, ngangan-ngangan, nggak usah. Spiritual itu begitu, hadir di saat ini. Bukan orang spiritual tuh orang yang wah sampai ke gunung, ke bukit. Itu juga sama kan? Orang spiritual juga atau gimana? Ya sama aja sih. Sama aja ya. Tapi gini loh kok. Ini kan zaman modern, iya. Gitu kan? Ini zaman AI misalnya. Udah orang spiritual itu justru orang bagaimana membangkitkan kesadaran orang, tapi dengan teknologi kan keren kok. Iya iya. Orang kok bilang ini air, tahu air. Iya. Semua air tuh dulu itu bisa menyembuhkan. Iya. Tapi karena di zaman teknologi digabungkan kan dengan teknologi. Iya. Itulah kesadaran yang sebenarnya. Kok nggak mungkin pakai kendi kok. Ya kan? Iya. Jualan air pakai kendi Iya. gitu. Iya. Nggak. Orang butuh sesuatu hadir saatnya. Iya, iya, iya. Sadar diri itu sebenarnya gitu. Sadar diri itu udah jadi masuk dalam spiritual ya. Betul. Oke. Dan memang makin penting ya. Iya. Orang memiliki kesadaran ya. Apalagi sekarang tuh kalau kita lihat ya di berita-berita ya di luar sana ya, perang sana, perang sini. Ya bingung juga ya. Kalau orang yang punya kesadaran makin meningkat ya. Kayaknya sih orangnya cinta damai ya. Oh iya dong. Oh itu yang bukan doyan perang gitu ya. Iya iya. Iya sih ya. Ya kan? Perlu kesadaran. Nggak perlu menguasai banyak hal gitu ya. Yang penting kita bisa damai. Hal sesuatu yang lebih tinggi dari ilmu. Apa? Bijak. Lebih tinggi dari ilmu, namanya bijak, kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan itu dia tidak memilih. Tapi dia melihat benturan-benturan itu menjadi satu hal. Air dingin sama air panas. Iya. Berbeda kan? Iya. Disatukan jadi hangat dan sejuk. Iya. Nah penyatuan itu bijak. Gitu. Tapi kalau kita masih menganggap orang ini salah, ya kan? Nggak benar, itu belum mencapai. Walaupun dia berilmu. Nah terjadi tadi, kenapa? Orang berilmu tidak bijak, perang. Teknologi ilmunya digunakan untuk menyakiti orang. Korupsi kan. Orang pintar-pintar kan semua. Nah, iya, tapi bukan jaminan kok. Bukan jaminan ya. Bijaklah, artinya sadar. Nah, cara untuk gini, kalau menurut Mas Dodo ya, cara untuk menjadi orang yang bijak sana itu gimana? Bijaksana. Ada teman saya Dodo gimana? Ada teman saya tuh ya luar biasa gitu. Dia sebenarnya kalau mau bijaksana, bijak sini dulu. Iya. Perbaiki ini dulu. Oh, iya. Dalaman diri dulu yang tadi bercermin dulu ya. Iya, refleksi diri, memahami diri, sadar diri dulu. Bijak sini dulu sini. Oh, nah, sebelum bijaksana baru bijak sini ya. Betul. Bijaksana, bijak sini. Keren. Iya. Bijak sini ya. Biasanya orang-orang yang punya kebijaksanaan itu ya, berarti kita ngomongnya bukan kebijaksanaan ya, kebijaksinian ya. Iya, kebijaksinian ya. Biasanya itu mereka mungkin ya mengalami banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin nggak enak. Betul. Atau mungkin dia belajar sama seseorang atau siapa ya. Iya. Gitu ya. Dan percaya nggak, orang bijak itu dia tidak menolak kehidupan susah, tidak menolak penderitaan, tidak. Dia tidak menolak ya. Tidak. Padahal susah tuh nggak enak kan? Iya. Saya dulu pernah susah soalnya. Tapi gini kok, dari susah itu, kok pernah susah? Pernah. Dari kecil. Ketika senang, rasanya beda sama orang yang senang terus, beda. Iya. Hampa. Betul. Karena pernah ngerasain. Betul. Enaknya makan kok. Iya. Karena lapar kok. Betul. Kok lagi kenyang ya? Iya. Mau ditawarin makan enak nggak mau kok. Iya. Itulah perlunya plus dan minus. Ya kan? Bijak kita menilai itu. Sesuatu masalah itu dihadirkan untuk kita lebih baik kan? Oke. Kesalahan dihadirkan untuk lebih baik. Oke. Dan menurut Mas Dodo nih ya, pengalaman Mas Dodo nih, selama hidup gitu ya, kalau orang lagi kena masalah bertubi-tubi gitu ya, anggaplah itu siklus gitu ya. Iya. Pasti lewat gak? Maksudnya itu adalah hal yang sementara gitu. Iya. Atau yang permanen atau gimana? Kalau menurut Mas Dodo? Enggak permanen. Yang permanen itu bukan permanen ya, artinya dia mengulang pola aja. Jadi kan gini, unik kok. Ketika kita susah ya, dibenturkan masalah, akhirnya kita pasrah dong, ya kan?
ada solusi nih. Iya. Masalahnya ketika ada solusi, timbul rasa takut lagi. Takut apa? Ya takut hilang lagi duitnya. Oh iya bener ya. Iya kan? Iya. Semakin kita banyak duit, yang tadinya tenang gitu, makin pusing ngejaganya gimana. Begitu. Nah takut itu akhirnya menarik pola yang lama. Jadi keabadian yang dia itu ya, dia yang bikin karmanya dibikin sendiri. Nah terus menurut Mas Dodo gimana? Jadi kalau dia lagi kena masalah, ternyata dia dapat rezeki nih, duit kekumpul kan. Nah waktu duit kekumpul, dia merasa takut kehilangan. Ini harus gimana nih posisi ini? Kan dia merasa dia berlimpah, tapi takut kok. Dia sesungguhnya tidak berlimpah. Oke. Buat saya keberlimpahan itulah, itu gini kok. Saya merasa bahwa Koko itu orang tua saya misalkan ya, atau teman saya yang berlimpah. Saya dekat Koko, maka saya yakin Koko akan pasti memberikan saya. Kalau orang berlimpah itu dia akan terus memberi, karena tahu bahwa dia berlebih dan itu akan narik ke berlimpahan. Tapi kalau berlimpahnya mikirin, ingin narik terus sesungguhnya dia kekurangan. Tapi kan ada waktu, berarti gini ya, ada saatnya dia menerima, ada saatnya juga dia memberi ya. Betul. Gitu. Jadi sirkulasi ya. Jadi contoh gini, air deh, kita contohnya air ya. Air kalau nggak ada yang mengalir kan bau kok. Iya benar. Bisa jadi penyakit baunya, jadi fitnah, jadi gosip. Iya. Jadi barang uang tuh jadi berbau nggak berguna, nguap. Iya. Maka alirkan, air aja perlu mengalir. Maka rezeki kita memang harus dialir. Ya dong. Iya. Ya dengan cara yang kita tahu lah gitu. Iya. Hak kita dan sebagainya. Cuma alirkan daripada berbau. Iya. Simple ya untuk berspiritual ya. Itu yang simple, tapi kayaknya mungkin teman-teman di sini mungkin nggak mudah ya. Ini kan prosesnya kan ya cukup panjang ya. Lebih mudah, lebih nggak mudah juga kalau kita bahas lebih terlalu inilah sebenarnya kan berat juga ya. Ya kita kasih kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari ya. Ya spirit aktual. Spirit aktual ya, spirit aktual ya. Aktual itu berarti terkini kan, present moment ya. Orang yang berhasil menemukan penemuan di masa datang karena berpikir sekarang, bukan berpikir. Jadi gini loh, dia lihat apa sih potensi yang bisa digarap gitu, di kemudian hari. Kan berpikir aktualnya sekarang, present moment itu. Iya. Kalau yang ke depan itu cuma imajinasi aja, tapi kita harus melakukan di sini supaya ada masa depan itu ya sekarang ini. Kalau kita mikir masa depan terus tidak melakukan di sini, mikir masa depan, nanti mikir masa depan kapan nyampe? Iya. Iya benar. Iya. Gitu. Oke. Iya. Nah, berspiritual. Banyak kan sekarang kan guru-guru spiritual segala macamnya itu ya terserah ya mereka mau belajarnya sama siapa aja ya. Iya, terserah. Tergantung dia cocok apa enggak gitu ya. Berangkat dari mana aja sih sebetulnya. Berangkat dari mana aja ya. Cuma kalau buat saya gini kok, berspiritual tuh bukan hanya orang-orang yang agamis. Ya kan? Bukan orang-orang yang mendalami spiritual ya. Buat saya orang-orang spiritual itu adalah seperti ilmuwan. Seperti orang-orang yang menciptakan ide gagasan, membuat misalkan bisnis yang bisa bikin orang tuh maju, itu menurut saya seperti itu. Itu orang spiritual? Spirit. Membangun spirit gitu. Semangat, mengajak orang untuk bertumbuh, itu orang spiritual. Ya. Oh gitu ya. Oh bukan yang dengan jubah-jubah tertentu gitu ya. Ulama itu kan bahasanya tuh orang alim gitu ya. Dalam bahasa Arab tuh ya. Ya kan orang alim itu orang berilmu. Yang berilmu itu kan bukan hanya orang yang ilmu agama aja kan, ilmu apapun. Dan buat saya penemu lampu ini, dialah orang yang berspiritual. Dan bisa dirasakan oleh orang banyak. Iya. Dari apa? Dari kegagalan 1000 kegagalan. Kan jadi kok. Iya. Nah perlu spirit kan? Iya. Gagal, berjuang lagi. Iya. Dan hasilnya apa? Aktual ya. Oke. Oke, teman-teman ya, itu sharing dari narasumber kita ya, namanya Mas Dodo ini ya. Oke, nanti teman-teman nanti bisa video ini luar biasa ya teman-teman. Anda bisa subscribe, bisa follow juga, bisa like juga, bisa komen juga ya teman-teman. Nanti Anda akan mendapatkan banyak video-video yang sangat bermanfaat juga ya. Oke, sampai ketemu lagi ya teman-teman. See you.